Hai, halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dalam Manajemen Perubahan Part 11. Masih bersama saya, Anissa Mardatilah. Topik kita kali ini adalah bagaimana sumber daya dapat memberikan perbedaan pada perubahan organisasi. Sebagian besar individu ataupun kelompok seringkali gagal dalam melakukan perubahan organisasi karena kurangnya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan baru atas perubahan tersebut. Untuk setiap rencana perubahan baru, tentu seorang manajer atau pimpinan dalam organisasi harus terlebih dahulu memikirkan dengan rinci kira-kira sumber daya apa sajakah yang akan diperlukan terkait dengan perubahan tersebut. Apa saja yang dimaksud dari sumber daya tersebut? Nah, dalam hal ini, informasi bisa saja menjadi sumber daya yang penting dalam setiap perubahan. Ciptakan komunikasi dua arah. Karena dengan menciptakan jalur komunikasi dua arah, hal ini dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan perubahan. Para manajer perubahan dapat mensupport para anggotanya untuk sama-sama berhasil mencapai proses perubahan dengan menghubungkan para staf anggota organisasi tersebut ke sumber-sumber daya yang mereka butuhkan selama proses perubahan tersebut. Organisasi-organisasi yang adaptif terhadap perubahan biasanya memiliki pemimpin-pemimpin yang bervisi, bertindak sesuai dengan ucapan, dan memiliki daya tanggap kepada pihak-pihak yang terkait dengan organisasi. Biasanya mereka mencoba memberdayakan para karyawan dan terus bertekad untuk terus-menerus memperbaiki organisasi. Menurut Peter Drucker, informasi secara khusus sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Artinya, penyeimbangan atau menyeimbangkan perubahan agar dapat berjalan secara berkesinambungan memerlukan penanganan arus informasi secara terus-menerus. Dalam proses perubahan, seorang pemimpin adalah sponsor yang akan menjadi saluran dalam proses komunikasi penyampaian arus informasi pendahuluan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat menyelenggarakan sebuah kegiatan awal untuk memperlancar arus informasi tersebut. Lakukan rapat-rapat awal sebagai tahapan awal untuk menyalurkan informasi pendahuluan melalui kegiatan tatap muka secara langsung dengan para staf atau anggota organisasi tersebut. Selanjutnya, seorang pemimpin harus terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang mungkin selama ini mereka tidak dapat memahami tentang apa yang ada di dalam pemikiran Anda sebagai seorang pemimpin. Hindarilah kesenjangan informasi antara apa yang akan Anda sampaikan dengan apa yang akan ditangkap oleh karyawan selama proses perubahan tersebut dilakukan. Selama proses perubahan tersebut, seorang pimpinan atau seorang manajer perubahan harus terus-menerus waspada terhadap apa yang akan mungkin terjadi selama proses perubahan tersebut, yang mungkin saja akan mengalami penolakan atau resistensi dari lingkungan sekitarnya. Seorang Kurt Lewin mengembangkan sebuah pemahaman tingkah laku yang secara ilmiah dapat menggugah atau tidak menggugah orang untuk berubah. Karena secara prinsipnya, seorang manusia tidak menyukai perubahan, karena dianggap itu menjadi sebuah tantangan atau mungkin menjadi masalah baru dalam kehidupannya. Menurut pandangan Lewin,
Seseorang tidak akan berubah hanya karena dia diminta untuk berubah, kecuali jika memang dia merasa butuh untuk berubah. Orang akan berubah ketika mereka menyadari dan memiliki perasaan tertentu di dalam dirinya bahwa perubahan adalah memang untuk kepentingan terbaik bagi mereka sendiri. Masih menurut seorang Lewin, sebuah proses reedukasi yang efektif tidak dapat dilakukan item per item. Menurut Lewin, individu tersebut akan berubah, mengadopsi sebuah sistem nilai-nilai atau keyakinan ketika ia termasuk dalam satu kelompok. Perubahan berlangsung ketika seseorang mengadopsi nilai-nilai dan keyakinan kelompok. Seorang agen perubahan yang memahami tentang kebutuhan hal ini dapat menjadi sangat efektif dalam menumbuhkan perubahan. Sebagai seorang pemimpin atau sponsor dalam tim perubahan, harus dapat menggerakkan para anggotanya atau para partisipan agar berubah. Anda sebagai seorang sponsor perubahan harus mengubah sesuatu hal yang menyangkut dari budaya tim dan budaya di mana mereka beroperasi. Oke, sampai di sini topik pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Bye.